sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir di pengajian umum setiap Sabtu pagi Kopi Ngaji, dan alhamdulillah kita sudah masuk edisi yang ke-50 ya, hari ini. Dan sekaligus ini adalah sudah mencapai 1 tahun ya, atau sudah berulang tahun ya, kita sudah berulang tahun Kopi Ngaji ini. Dan insya Allah pada hari ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA dengan tema tanya jawab seputar fikih sholat berjamaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan menghirup udara Allah, dan kesempatan ini kita manfaatkan untuk ngaji supaya kita mengerti apa maunya Allah terhadap diri kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu saya kira tujuan ngaji kita. Dan tidak terasa memang ya, kita sudah sampai pada perjalanan pengajian Kopi Ngaji 1 tahun, kurang 1 hari. Masih ingat ya, kita mulainya dulu tanggal 22 Januari tahun 2022. Ya, sekarang 21. Syukuran boten. Alhamdulillah kali ini megah itu ya konsumsinya, ada yang menanggung, alhamdulillah, malah ditambah dengan informasi herbal ya, minuman, makanan kesehatan. Alhamdulillah, semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin. Karena pengajian kita ini kan penguatan dan pemberdayaan. Ya, kita kuatkan akidahnya, kita berdayakan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian kita pasca pandemi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana di flyer judul kita itu tentang tanya jawab fikih sholat berjamaah. Ya. Nah, di antara nanti masukannya itu, nah, bentuknya itu mau bagaimana? Saya sering memberikan kesempatan yang agak besar untuk tanya jawab. Jadi siap-siapkan pertanyaan. Ya. Nah, sholat berjamaah terlalu banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan pentingnya dan utamanya sholat wajib berjamaah tepat waktu di masjid. Nah, kalau yang perempuan bagaimana? Ada khilafiyah, ya, perselisihan ulama mengenai sholatnya perempuan di berjamaah di masjid. Ya sudahlah, kita terima perbedaan itu. Tapi kalau menurut Muhammadiyah, ya melihat situasi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada juga yang hadis Nabi yang melarang bagi para suami mencegah istrinya untuk datang ke masjid. Ya, dan yang perlu kita ketahui, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang sholatnya di masjid. Ada pengaturan shaf terbaik bagi laki-laki itu di depan, ya. Shaf terbaik bagi perempuan adalah yang dimulai paling belakang. Nah, dari situ kemudian berarti ada juga tuntunannya. Yang penting jangan dilarang, dan ada syaratnya. Ya, syaratnya itu tidak menimbulkan fitnah bahaya bagi perempuan bila dia ke masjid. Ya. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau misalnya berbahaya, ya sebaiknya di rumah saja. Lah masalahnya
Ya, ada yang berpandangan ya bagi kelompok ini dia mengatakan bahwa ya lebih bagus sholat di rumah sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya bilang sebaik-baiknya sholat bagi perempuan adalah di dalam rumahnya, ya di bagian terdalam di kamar bagian terdalam rumahnya. Ya, cuman masalahnya ketika dia pergi ke mall itu ternyata berani sendirian gitu. Ya, panggilan azan masjid di dekat rumahnya malah tidak didatangi. Ya, makanya Muhammadiyah melihat sikon sajalah, melihat sikon karena pahalanya, pahala itu kan urusan Allah. Ya, ada juga yang mengatakan kalau perempuan ke masjid maka tidak ada pahalanya, malah berkurang katanya. Ya, tapi memang ada juga hadis yang mengatakan ya pahalanya sama saja. Ya, sama saja. Silahkan, ada khilafiyah di kalangan ulama seperti itu. Yang jelas bagi laki-laki yang sehat, yang tidak ada uzur, halangan untuk ke masjid, nah itu memang sebagian besar ulama menyatakan wajib atau sunnah muakkadah. Pahalanya juga besar. Yang kita tahu 27 derajat pahala. Ada hadis yang lain yang mengatakan 25 ya derajat beda orang sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Ada juga yang hadis yang 23 antara 23 sampai 29 derajat. Itu artinya saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kalaupun misalnya tidak sempat berjamaah karena sudah kelewat, di rumah ya dia ajak keluarganya supaya tetap bisa berjamaah. Ya, karena kalau cuma sendirian ya pahalanya cuma satu itu aja. Ya, nah eman-eman. Belum lagi langkah-langkah untuk datang ke masjid itu juga pahalanya luar biasa. Ya, ditinggikan derajatnya, langkah satunya ditinggikan derajatnya, langkah yang satunya lagi bisa mengurangi dosanya. Ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan dosa jangan juga ke masjid kiri lagi. Nanti ketahuan kiri kanannya. Tetangga kiri kanannya. Jadi tetap berjalan seperti biasa saja, ya. Belum lagi ini yang menyatakan wajib itu. Ya. Rasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyuruh seseorang menggantikan saya jadi imam. Lalu saya keliling ke rumah-rumah sahabat yang tidak ke masjid. Kalau saya tahu dia tidak ke masjid, maka saya bakar rumahnya. Rasanya. Ya, jadi tidak pernah, apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Tidak pernah, hanya sekedar keinginan. Dan ini menunjukkan pentingnya berjamaah di masjid. Ya, ada silaturahminya, ada kebersamaannya dalam sebuah gerakan jamaah, tetap berbeda. Coba kalau misalnya kita punya rumah dekat dengan masjid dan yang jauh dari masjid. Orang-orang yang tinggal di sekitar masjid yang sering mendengarkan azan, mendengarkan ceramah, walaupun mungkin sambil masak, mungkin sambil ini, tetap saja ada yang masuk. Ya mesti banyak yang tumpah. Banyak yang tumpah, tapi tetap saja ada yang masuk. Paling tidak nilai-nilai mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Itu kita tahu gitu. Ya. Jadi sedapat mungkin ya berjamaah di masjid di waktunya. Ya. Nah itu kira-kira yang, apalagi kalau misalnya subuh ya, wah ini man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, ya maka dia berada dalam jaminan Allah. Ya, man shalla as-subh fi jama'atin faka'annama shallal lail kulluh. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah, ya maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Jadi sholat malam, jadi banyak sekali pahalanya. Jadi
untuk itu ya kalau tidak ada uzur, ya misalnya karena sakit atau hujan yang menghalangi kita ke masjid, atau jarak rumahnya terlalu jauh, tapi dia kan ada juga pahalanya ya. Jarak rumahnya jauh tapi dia semangat untuk datang ke masjid. Nah, tambah pahalanya dan pengurangan dosanya tambah banyak. Karena godaan untuk tidak ke masjid itu tambah besar. Makanya iming-iming dari Allah juga ya tambah besar juga, ya. Jadi kita ini ya tergantung kita tinggal di lingkungan mana, ya. Nah, kalau orang ini tetap datang ke masjid, maka ya Allah kasih pahala lebih besar dibanding daripada yang rumahnya dekat. Sementara kalau misalnya dekat tapi tidak ke masjid, itu tadi ada keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah sahabat ini. Makanya ulama bilang wajib gitu, ya. Tapi ya sunnah muakkadah, tidak berdosa, cuma hukumnya piye ngono. Cari hukumnya ada enggak ya? Piye ngono enggak ada. Ya. Tidak pantas lah, tidak pantas, ya. Jadi gitu. Gitu. Kebangetan. Ya, bahkan ada yang pernah sahabat itu ya. Ini juga pentingnya berjamaah. Sahabat ini sudah sholat di rumahnya. Kemudian dia datang ke masjid, tapi belum qomat. Ya, nah pas kemudian qomat, kemudian sahabat ini masih tetap di sana. Dilihat setelah selesai sholat, Nabi SAW, loh kok orang ini kok masih tetap duduk di tempatnya gitu. Lalu kemudian ditanya, loh tidak ikut sholat berjamaah? Tadi saya sudah sholat di rumah. Nah kalau kata Nabi SAW, kalau kamu masih menemui jamaah, maka tetaplah ikut berjamaah. Ya. La tab'alu jangan kamu lakukan seperti lagi. Idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adrakal imam wa lam yusalli falyusalli ma'hu fa innaha lahu nafilah. Jadi hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dari Al-Aswad. Jangan kamu lakukan itu lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila salah seorang kamu sudah sholat di rumahmu, kemudian masih mendapati imam belum sholat di masjid, maka hendaklah ikut sholat bersamanya. Ya, fa innaha lahu nafilah. Karena sesungguhnya itu, yakni sholat kedua, dihitung sebagai sholat sunnat baginya. Padahal kita tahu kan, tidak ada sholat sunnat setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Demikian pula tidak ada sholat sunnat setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi itu saking, jadi bukan berarti wah ini menambah-nambah syariat. Ini pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan pentingnya sholat berjamaah. Malah di pesantren dulu kita di Muallimin itu, dan lanjut saya kebetulan pesantrennya juga mahasiswa di Buni Mulia, guru kami itu mengajari kami. Kalau kita sudah sholat, kemudian ada teman kita yang kemudian terlambat, dia tidak menemukan jamaah lagi, maka temani dia. Ya, salah seorang menemani dia, salah seorang saja. Supaya dari pahalanya 1 langsung menjadi 27. Ya, salah seorang sedekah. Salah seorang berdiri menemani, itu sedekah baginya dan itu dianggap sunnat baginya. Ya, dia sholat duhur 4 rakaat, kita kan cuma perlu 2 rakaat misalnya. Ya, setelahnya ya. Nah, kita itu dihitung ya, dihitung sebagai sholat sunnat bagi kita. Sudah sholat sunnat, sedekah pula. Jadi banyak sekali pahalanya. Nah, itu. Cuman bagaimana cara berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berjamaah itu kan pasti ada imam, ada makmum. Nah, itu ada syarat dan ketentuannya. Ya, pertama kita tentukan imam dulu. Siapa yang layak menjadi imam bagi kita? Ya,
Eh, nah, kenapa? Kadang kita temukan imam yang diajukan oleh jamaah adalah orang yang paling tua, meskipun secara hafalan Al-Quran dan kepasihan masih ada yang lebih baik. Ya, ini tidak begitu salah, ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan wal ya ummakum akbarukum. Ya, hendaklah kamu mengangkat imam orang yang paling paling tua lah, akbar, ya, paling sepuh, ya, paling senior, ya. Muttafaqun alaih. Tapi makna akbar itu tidak mesti diterjemahkan selalu paling tua usianya, ya. Bisa juga dimaksudkan adalah paling hebat, paling unggul, ya, untuk jadi imam di antara jamaah yang ada, ya. Tetapi kalaupun lafal akbar diartikan paling tua, dari segi usia, maka harus dipahami ketika kemampuan para jamaah untuk menjadi imam sama bagusnya. Kan pernah ada hadis Nabi yang yang menganjurkan kepada kita untuk yang jadi imam itu siapa, ya. Nah, kemudian Nabi SAW itu bilang, akra'uhum li kitabillah. Yang paling utama untuk menjadi imam sholat itu adalah yang paling bagus bacaannya. Ya, paling bagus bacaannya, paling menguasai Quran lah, paling paham tentang Quran. Ya. Nah, kemudian jika sama-sama bagus penguasaan dan bacaan Al-Qur'annya, maka yang kedua adalah yang paling paham tentang as-sunnah. Fa'alamuhum bis-sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masih sama, baru kemudian yang paling senior, ya, keislamannya. Fa'aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah, berarti yang paling duluan masuk Islam. Kalau karena dalam hadis yang lain disebutkan fa'aqdamuhum silman, yang paling duluan masuk Islam. Ya. Kemudian yang terakhir barulah yang paling tua usianya, akbaruhum sinnan. Ya. Itu hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah. Ya, tapi ada catatannya. Semua imam ini akhlaknya harus baik. Itu tidak bisa ditawar. Akhlaknya harus baik. Artinya tidak boleh mengangkat imam di mana para jamaah membencinya. Masih suka judi kok. Masih suka jadi dukun kok. Ya. Masih percaya dengan barang-barang jimat kok jadi imam. Nah itu sudah batal keimanannya terhadap Quran, kitabullah. Ya. Nah, itu. Jadi ini hadis wahum lahu karihun, ya, sementara para jamaah orang-orang membencinya. Ya, membenci kepada orang ini. Jadi akhlak itu yang paling utama. Dia akhlaknya harus sudah baik dulu. Ya, sering ada pertanyaan pada saya, imamnya, karena ada dulu ya, Pak Heri dulu ya, wali kota. Bagus sih tujuannya, supaya semua orang datang berjamaah, supaya semua orang pernah paling tidak jadi imam, ya, pernah bisa kultum, ceramah, karena kalau ada rasa malu dalam diri seseorang, pasti dia setelah menyampaikan kebaikan, nasihat, pasti dia paling tidak dia tidak mau dekat-dekat dengan larangan yang dinasihatkan itu. Tujuannya bagus. Tapi yang lain itu pada komen, ini kok jadi imam, apa sah sholat kita? Waduh. Ya, satu-satunya yang layak jadi imam di kita ini ya Pak Imam. Ya,
Iya, Pak Imam Sukiman. Iya, ya itu karena namanya dan memang kefasihannya luar biasa. Untungnya pengajian kita ini berkumpul juga para kiai ya, alhamdulillah, sehingga pernah ada penceramah yang dia lupa. Ustadz Ikhwan itu dia lupa ya, ngisi di tempat yang lain padahal sudah saya ingatkan 4 hari yang lalu ya, namanya lupakan manusiawi ya. Bingung kan? Itu juga mungkin bisa jadi kritikan itu. Nah, biasanya kalau yang agak kurang bagus biasanya diingat-ingat itu. Jangan sampai kosong ya. Lama kosongnya sampai berapa itu pas saya ke Jakarta waktu itu. Saya sama Mas Beta, sehingga kami pulang begitu, kami dengar kejadian itu bilang, "Wah, Mas Beta, ketua pengajian kan Mas Beta. Besok-besok kalau kita pergi jangan pergi sama-sama ya." Karena bisa mengacaukan dunia perkopian. Kopi ngaji. Malah dia ke Malaysia. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pulang bisa membawa ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya di Malaysia ya. Doakan karena mbahnya juga kangen sih sama cucunya. Baik, kita lanjut. Jadi prinsipnya imam itu diangkat dan dipilih oleh jamaahnya. Makanya dimusyawarahkan. Ya, diangkat dan dipilih oleh jamaahnya. Insya Allah nanti akhir Februari kita bekerja sama dengan PCM, kita akan adakan pelatihan dai milenial, imam sholat, khutbah, dan bagaimana mengelola media sosial untuk dakwah. Ya, coba kalau misalnya kita lihat bagaimana hukum TikTok. Hukum TikTok itu dulu haram. Kenapa haram? Karena umumnya orang yang pakai TikTok itu dipakai untuk joget-joget. Iya. Tapi ternyata Ustadz Irfan Rizky Haas itu salah satu medianya TikTok. Dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang kasih nasihat itu lewat media TikTok. Jadi TikTok itu sebenarnya netral saja. Ya, menjadi haram itu tergantung kontennya. Ya. Kalau kontennya bagus, maka ya bernilai bagus juga, ya. Jadi itu netral saja. Kita isi katanya daripada mereka yang ngambil memanfaatkan banyak yang pakai TikTok kemudian dakwahnya lewat TikTok. Ya, TikTok niku nopo? Lihat di handphone. Gitu ya. Nah, tidak boleh imam itu mengangkat dirinya sendiri. Ada kadang-kadang kita temukan dalam tiba-tiba saja waktu itu di Muallimin ini sudah ada ustadznya, sudah siap-siap maju, langsung diselip nyelonong oleh orang yang ini siapa gitu. Karena ada orang yang kelompok tertentu, jamaah tertentu, dia tidak pernah mengizinkan orang lain untuk menjadi imamnya, kecuali dari kelompoknya. Ya, ada itu. Dari kelompoknya dia baru. Tapi kalau misalnya orang lain yang di luar kelompoknya, dia tidak mau diimami. Ya, makanya, ini ini siapa gitu ya. Imam itu diangkat, bukan mengajukan diri sebagai imam. Makanya ketika ada orang yang ada orang yang selesai, ya, kemudian setelah itu kadang kita lihat maju sendiri dia, ya, karena menurut pahamnya kalau imamnya sudah selesai itu digantikan oleh imam yang lain, tapi dia maju, ya. Dulu saya mungkin sampai sekarang ada yang maju begitu, emang siapa loh? Karena dia mengangkat dirinya, ya. Nah itu mengganggu konsentrasi saya, ya. Harusnya kalau mau diangkat, yang lain yang mundur, yang lain yang mundur untuk membedakan mana imam mana makmum. Oh berarti dia ini, berarti saya harus mengangkat. Kadang-kadang ada yang menepuk kita kan setelah
imam sudah salam. Nah, ada yang makmum masbuk. Ya, kalau imam masbuk enggak jadi imam tuh. Ya, makmum masbuk. Nah, siapa yang dipilih di antara yang mau diangkat jadi imam itu? Nah, kemudian kadang-kadang ada yang ditepuk itu ya. Sebenarnya tepuk-tepukan itu juga tidak ada dalil sorihnya sebenarnya. Tapi untuk berlangsungnya jamaah, sebagian ulama membolehkan supaya dia mengangkat suaranya. Karena kalau tidak mengangkat suaranya, itu bisa kacau itu. Ya, kalau masih di satu orang di samping kanan masih terlihat, terdeteksi. Tapi kalau di belakang, ya ini tetap anteng gitu. Tidak dia angkat suaranya, tidak dia keraskan suaranya. Wah, oke, pada saat rukuknya masih kelihatan, pada saat sujudnya masih kelihatan, bangkit dari sujud itu yang sudah tidak kelihatan, ya. Nah, kadang-kadang orang kalau tidak ditepuk, wah, dia mengangkat. Seperti saya pernah pengalaman, ada saya sama-sama masbuk dengan Profesor Yunar Ilyas, ya, sama-sama masbuk, telat gitu. Ya harusnya kan Profesor Yunar yang diangkat karena beliau lebih senior, lebih paham Quran. Ya, nah, lah ini siapa yang diangkat? Jadi tidak ada yang mengangkat suara, ya. Nah akhirnya ya kebetulan bacaan kita beda, ya. Saya lebih duluan, ya. Kemudian pas begini, nah ini lantai masjid ini kinclong, jadi kelihatan, oh dia ikut saya, ya, karena nggak ditepuk. Ya, karena pelajarannya tidak ada hadisnya tadi. Tepuk-tepukan itu. Ya, ginjam. Nah, yang jadi susah itu kalau misalnya dia pakai karpet. Itu tidak ada pantulan cahaya. Yang mana yang diikuti. Makanya ini kadang-kadang tepukan itu penting supaya oh, saya diangkat jadi imam, artinya Anda harus mengangkat suara Anda. Ya, jadi gitu tata caranya. Nah, sekarang kita lihat tentang berjamaah. Satu orang makmum. Itu letaknya di sebelah kanan. Laki-laki, perempuan sami mawon, sama saja. Ya, tidak ada yang membedakan. Pernah saya di Surabaya oleh salah seorang kiai pada saat kami masih manten anyar. Ada istri saya. Manten anyar ya di sebelah kanan, saya letakkan istri saya di sebelah kanan, agak mundur sedikit, kemudian saya takbir. Ya, istri kan enggak masalah kan? Untuk posisi istri itu boleh di sebelah kanan, boleh di belakang. Tinggal lihat-lihat saja, ada enggak nanti jamaah yang bergabung. Ya, sebagian besar ulama memang mengatakan di belakang, tidak di sampingnya. Ya, tapi karena tidak ada yang mengecualikan, pokoknya satu jamaah, satu makmum, maka dia diletaknya di sebelah kanan. Ada enggak yang mengatakan di sebelah kiri kalau misalnya perempuan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka kita ambil keumuman dalil. Dia beradanya di sebelah kanan. Tapi kadang kalau saya melihat ada yang mau bergabung nantinya, saya suruh istri di belakang. Ya, nah di sebelah kanan. Ditegur saya. Mas, itu istrinya di sebelah kirinya. Wah, gimana ya? Ini berbeda paham ini. Sudahlah, karena saya nunut di rumahnya, ya di rumahnya kiai itu, ya sudahlah, di sebelah kanan aja, Dek. Kiri, sebelah kiri saja, Dek. Ya sudah, enggak masalah. Ya. Nah, kiri sebelah kiri saya. Ya, tapi saya lihat kok hadisnya kok adanya kalau satu orang sebelah kanan. Ya. Nah, ke sebelah kanan ini apakah sejajar, persis sebelah kanan sejajar, lurus ataukah tidak? Ya, ada dulu ustadz kami juga, tidak ada yang mengatakan sebelah kanan agak mundur sedikit. Ya, adanya di sebelah kanan saja. Tapi pas munas tarjikapan itu, saya menunjukkan ada hadisnya. Ibn Abbas radhiyallahu an ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke samping kanannya. Kemudian setelah itu Ibn Abbas ternyata mundur sedikit. Nah itu ada hadisnya. Memang ada dua hadis yang seperti ini. Satunya di sebelah kiri dipindah, ya, dipindah ke sebelah kanan. Ya, sedang dalam kondisi sholat. Ada yang sedang dalam kondisi sholat, ada yang sedang belum dimulai, dipindah. Ya,
Jabir itu pernah di sebelah kiri, lalu ditarik oleh Nabi SAW pindah ke sebelah kanannya. Ya, ditarik Anas juga seperti itu. Ya, diambil tangannya, kemudian Anas kepalanya yang dipegang. Ya, kemudian setelah itu intinya dipindah ke sebelah kanan ketika dia di sebelah kiri. Jadi dalam kondisi sholat ini boleh dipindah. Nabi SAW melakukan itu supaya jamaah berlangsung sebagaimana sunnah Nabi. Satu orang di sebelah kanan. Suatu saat ini Jabir setelah dipindah sebelah kanan datang Jabbar. Dia berdiri di sebelah kirinya, jadi kanan kiri. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dua orang ini didorong ke belakang. Ya, mundur. Artinya apa? Kalau sudah lebih daripada satu orang makmum, maka dia harus berdiri di belakang. Ya, nah gitu. Jadi sudah berjajar. Dari mana? Kalau imamnya sebelah sini, saya contohkan saja, imamnya di sebelah sini, maka yang ini mundur, kemudian ini, kemudian merapatkan sopnya. Ya, terus begitu diisi yang kanan dulu, baru kiri, kanan kiri secara berimbang. Imamnya di tengah. Ya, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu imamnya dia berada dalam sop pertama. Ya, ada yang mengatakan sejajar, ada yang sekedar maju sedikit, tapi tetap di sop pertama, sedikit saja sekedar membedakan mana makmum, mana imam. Ya, jadi itu. Saya setelah menghadirkan hadis Ibn Abbas itu mundur, kemudian Nabi SAW setelah salam nanya, kenapa kamu mundur? Saya tidak enak berjajar sama Nabi SAW. Itu aja pertanyaannya. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas, itu justru membuat Nabi SAW mendoakan Ibn Abbas. Semoga Allah menambah kecerdasan Ibn Abbas. Apakah Ibn Abbas waktu itu tidak cerdas? Tetap cerdas. Seperti kita kalau melihat anak pintar, kemudian dia tunjukkan kepintarannya, ya, kemudian kita doakan, ya Allah pintar ini, semoga kuliah yang itu. Berarti dia sudah pintar, ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Kecerdasannya dalam menangkap pesan Nabi SAW. Coba kalau misalnya sama-sama berjajar, ya, sering kali terjadi sudah selesai imam salam, kemudian setelah itu dia berjajar. Padahal sebenarnya orang ini, atau misalnya dia datang berjajar dia, ya, tidak ketahuan mana imam, mana makmum. Karena ada beberapa orang di situ, yang mana yang berjamaah. Yang ditarik salah satunya, karena ini lebih akbar ilmunya. Ditarik. Ternyata yang ditarik imam. Karena sejajar, ya. Atau misalnya dia sedang berjamaah dengan yang lain, tapi karena sejajar, orang di belakangnya kan tidak tahu. Dia ambil yang posisi paling kanan saja. Setelah diangkat begitu, ditepuk, dia gini. Kenapa dia begini? Karena dia tidak mau jadi imam. Karena dia sedang bermakmum. Ya, ini namanya kudeta ini. Ya, dia sedang bermakmum pada orang. Cuman dia berjajar itu. Makanya saya terus terang mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kasihlah jarak sedikit. Tetap di sebelah kanan kalau satu orang. Tapi bedakan mana supaya orang bisa menentukan mana imam, mana makmum. Tidak salah tepuk. Ya, makmum yang sedang berjamaah dengan yang lain ditepuk, diangkat jadi imam. Nah, ini akan menjadi masalah nantinya. Saya kira itu lebih bagus kita buka tanya jawab, ya.